Kembali di channel Max Donghua. Gimana nih kabarnya para tetua? Apakah sudah siap lanjut dengan perjalanan Xiaoyan? Oke lah, di video kali ini kita akan membahas Battle Through the Heaven Season 5 episode 137. Buat para tetua yang baru saja mampir, jangan lupa subscribe dan nyalain lontongnya. Oke lah, mari kita gaskan dan selamat berimajinasi. Cerita berlanjut ketika kelompok Xiaoyan mencari harta karun peninggalan Doseng. Saat mereka berjalan menuju reruntuhan, Xiaoyan menduga bahwa harta sebenarnya ada di sebuah aula besar. Xiaoyan saat ini tanpa ragu-ragu segera menuju koridor yang terlihat kuno. Xiaoyan yang tidak ingin banyak membuang waktu, segera cepat menuju tempat yang dituju. Pada saat Xiaoyan berjalan, kelompok Xiaoyan beberapa kali berpapasan dengan orang-orang yang mencari harta karun di tempat ini. Xiaoyan yang penasaran dengan kelompok tersebut, Xiaoyan akhirnya mengikuti mereka. Tak lama setelah itu, Xiaoyan mencium sebuah aroma familiar. Dijelaskan aroma tersebut adalah sebuah pil obat. Mungkinkah ada ruang penyimpanan pil obat di depan mereka? Saat ini mata semua orang sangat tersentak. Terutama pil obat ini berasal dari peninggalan elit Doseng. Biasanya pil obat semacam itu akan memiliki daya tarik yang luar biasa. Pada saat akhirnya kelompok Xiaoyan mempercepat perjalanan dengan mengikuti aroma pil yang tercium, kelompok Xiaoyan tiba di sebuah bangunan tua yang bertuliskan Pil Hall. Saat ini Xiaoyan dan kelompoknya segera masuk ke bangunan tersebut. Xiaoyan melihat bahwa suasananya sangat kacau. Saat ini banyak orang berebut dan menjarah pil yang ada di lantai pertama. Xiaoyan kemudian melirik sejenak. Namun pada saat ini, Xiaoyan tidaklah tertarik dengan barang-barang yang di lantai bawah ini. Xiaoyan pun akhirnya berkata kepada kelompoknya agar segera naik ke lantai atas. Namun pada saat mereka sampai di lantai atas, Xiaoyan berkata bahwa udara di sini sangatlah beracun. Lantas Xiaoyan mengeluarkan botol giok berisi penawar racun agar semuanya berhati-hati. Dan setelah mereka mencari pil obat di lantai ini, mereka semua hanya mendapatkan pil tingkat biasa. Tidak ada hasil yang memuaskan. Lantas mereka memutuskan segera naik ke lantai ketiga. Begitu sesampainya di lantai ketiga, mereka menyadari bahwa lantai di sini sangatlah megah dibanding lantai sebelumnya. Namun udara beracun di sini sangatlah pekat. Saat ini semuanya waspada satu sama lainnya. Yao Tianhuo saat ini bergumam, apakah di tempat ini ada pil obat kelas 9 yang sangat legendaris? Xiaoyan hanya tersenyum mendengarkan hal tersebut. Saat dia berkata, mungkin itu sepertinya akan sulit ditemukan. Mungkin bahkan bagi elit Doseng pil seperti itu sangatlah sulit. Saat ini Xiaoyan dan kelompoknya mencari di setiap ruangan penyimpanan pil. Meskipun tidak ditemukan pil yang sangat luar biasa, namun mereka menemukan formula obat yang sangat berharga dari zaman kuno. Akhirnya saat ini kelompok Xiaoyan memasuki sebuah ruangan yang agak kecil, yang terlihat berantakan seperti sudah dimasuki orang lain. Xiaoyan pun pada saat ini tidak tertarik. Sementara itu, dia memutuskan hendak untuk pergi. Namun sebelum pergi, sesuatu berkelebat dan Xiaoyan melihat makhluk berbulu putih yang kemudian muncul. Sosoknya terlihat gemuk dan bulat. Tampak hewan tersebut lebih mirip seekor kucing kecil. Kelompok Xiaoyan sedikit waspada, namun tampaknya tidak ada fluktuasi energi dari makhluk ini. Makhluk seperti kucing tersebut hanya seekor makhluk biasa. Namun pada saat Xiaoyan memperhatikan makhluk tersebut, sebuah pemikiran melintas di benak Xiaoyan. Lantas Xiaoyan dengan tertegun berkata, apakah sebenarnya makhluk ini adalah pil obat? Saat semua orang mendengar kata-kata Xiaoyan, seketika semua orang di sini menjadi terkejut. Mata semua orang terfokus kepada makhluk kecil berbulu putih salju yang berada di hadapan mereka semua. Saat ini binatang itu menatap balik dengan cerdasnya, yang saat ini terlihat dengan rasa ingin tahu. Semua orang pun terherman-herman bagaimana mungkin binatang yang menggemaskan ini adalah sebuah pil obat. Sementara itu Xiaoyan berkata, bagaimana mungkin pil obat bisa sebesar ini? Tampak saat ini Xiaoyan tidak mempercayai apa yang telah ia lihat. Tapi Xiaoyan sangat yakin dan teguh dengan pendiriannya. Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan sendiri tidak akan salah menilai. Menanggapi hal tersebut, Xian lantas berkata, atau mungkinkah ini adalah pil obat tingkat 9 yang legendaris? Jika pil obat ini bukanlah pil obat tingkat 9, sepertinya mendekati pil obat kelas 9. Saat ini Xiaoyan lantas menebak-nebak. Jika dirinya menebak dengan benar, maka sebenarnya pil obat ini adalah pil dengan lightning 8-9 pil lightning. Bisa dikatakan bahwa pil obat ini mungkin mendekati pil obat tingkat 9 yang sangat legendaris. Saat kata-kata ini menggema, kelompok Xiaoyan saling bertukar pandang. Dikatakan di benua Doki hanya segelintir orang yang mampu menyempurnakan pil obat tingkat ini.
Bahkan Xiaoyan sendiri belum sampai ke tingkat penyempurnaan pil obat di tingkat tersebut. Setelah terkejut, hati kelompok Xiaoyan sedikit mereda dalam kegembiraan. Mereka semua menyadari jika benda seperti ini ditemukan oleh orang lain, mungkin mereka akan menjadi gila. Pil obat seperti ini bisa memberikan kekuatan yang setara dengan puluhan bahkan ratusan pelatihan seseorang. Siapapun orang yang tidak menginginkannya, maka dari itu mereka harus segera menyimpannya. Xian lantas berbicara dengan antusias. Apakah kita harus segera menangkap makhluk tersebut? Namun Xiaoyan menggelengkan kelapanya agar semuanya jangan gegabah. Makhluk ini mungkin lebih cerdas dari apa yang mereka lihat. Jika binatang ini ketakutan, bisa saja dia menghilang di dalam aula pil hall yang sangat luas. Mungkin jika itu terjadi, maka mereka akan kehilangan jejaknya. Saat ini Xian dengan penasaran lantas berkata, apakah Xiaoyan memiliki sebuah rencana? Selanjutnya Xiaoyan tersenyum dan setelah itu dia mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Saat ini dia mengeluarkan pil obat kelas 4. Sebelum akhirnya Xiaoyan melemparkannya kepada makhluk tersebut. Binatang seputih salju mengendus pil obat tersebut, namun dia menggeleng dan sedikit mundur. Saat ini terlihat tampak makhluk tersebut tidak tertarik dengan pil obat kelas 4 yang Xiaoyan lemparkan. Xian dan Xiaoyan sedikit menahan tawa. Mereka bergumam, sebenarnya makhluk ini adalah makhluk yang sangat pemilih. Senyum pahit muncul di wajah Xiaoyan, namun Xiaoyan tidak ingin menyerah. Xiaoyan kemudian mengeluarkan pil tingkat 6 lalu kembali melemparkannya. Melihat hal tersebut, makhluk itu terlihat berbinar saat sosoknya melahap pil ke dalam mulutnya dengan cepat. Saat ini makhluk tersebut menatap Xiaoyan dengan penuh harap. Sementara itu melihat kejadian ini, Xiaoyan tersenyum dengan puas. Apa yang dilakukan Xiaoyan berhasil, sehingga kemudian dia kembali melemparkan pil tingkat 6 sampai pil tingkat 7. Makhluk tersebut perlahan-lahan semakin menjadi jinak dan saat ini menaruh kepercayaan kepada Xiaoyan. Melihat hal ini, Xiaoyan kembali mengeluarkan pil terbaiknya, yang bahkan pil ini mengandung pil lightning 5 warna saat disempurnakan. Wajah makhluk tersebut semakin melebar saat sosoknya dengan gembira melompat-lompat ke arah Xiaoyan. Dan secara alami ia siap melahap pil yang telah diberikan Xiaoyan. Tetapi tiba-tiba saja sebuah bayangan hitam melesat dan setelah itu meraih binatang kecil tersebut. Dalam sepersekian detik makhluk menggemaskan itu langsung terbang ke udara. Melihat apa yang terjadi, keterkejutan memenuhi mata Xiaoyan. Sesaat kemudian Xiaoyan pun bergerak dengan ekspresi yang menjadi dingin. Xiaoyan menatap sosok hitam dan sosoknya berdiri di sebuah balok. Xiaoyan lantas berkata, bukankah sosok tersebut adalah orang yang menyerang Xian sebelumnya? Di kejauhan terlihat sosok tersebut sedikit tertawa kecil. Sosok itu lantas berkata bahwa dirinya telah berburu makhluk ini sejak lama. Apakah mereka ingin merebutnya darinya? Xian saat ini mengepalkan tangannya saat dia berkata bahwa sosok tersebut sangat aneh yang pada saat itu menyerang dirinya. Namun saat ini sangat berani sekali dia muncul di depannya sekali lagi. Xiongzhen yang di sampingnya kemudian maju saat dirinya berkata bahwa pada saat itu dirinya ceroboh, namun pada saat ini dirinya tidak akan membiarkan sosok tersebut lolos. Sementara itu mata Xiaoyan pada saat ini memberikan isyarat kepada Xiaoxian dan Tianhuo Zunze. Melihat hal tersebut, keduanya seketika bergerak saat menutupi jalur pelarian sosok tersebut. Pada saat ini Xiaoyan lantas berkata kepada sosok tersebut agar menyerahkan binatang kecil itu kepadanya. Dengan begitu maka kelompok Xiaoyan akan mengabaikan kesalahan pada saat itu. Jika tidak, jangan salahkan mereka jika tidak mengenal belas kasihan. Mendengarkan perkataan Xiaoyan, sosok tersebut tertawa terbahak-bahak, lantas berkata dengan nada dingin bahwa dirinya telah mengejar binatang ini sekian lamanya, dan pada akhirnya apakah mereka akan merebutnya begitu saja setelah ia mendapatkannya? Apakah kalian saat ini sedang membuat sebuah lelucon? Suara sosok tersebut bergema di udara, dan pada saat ini Xiaoyan menyadari bahwa sosok tersebut bukanlah sosok sembarangan. Selain itu taktik yang digunakannya sangatlah licik, sehingga Xiaoyan tidak akan meremehkannya. Xiaoyan bertanya-tanya dari manakah wanita ini berasal. Pada usia yang masih muda, dia sudah menguasai teknik yang aneh seperti itu. Central Plains memang penuh dengan ahli tersembunyi, dan wanita ini adalah salah satunya. Sesaat kemudian sosok wanita tersebut berkata bahwa dirinya tidak akan menyerahkan pil bis ini. Jika mereka menginginkannya, maka mereka bisa maju. Selanjutnya mata hijau menyala di dalam topeng yang ia gunakan. Tatapannya saat ini mengarah kepada Xiaoyan, tapi entah ada yang aneh yang menggantung di dalam hati si perempuan. Dengan hal ini seolah-olah si wanita tersebut pernah bertemu dengan pemuda di depannya. Namun ingatannya pada saat itu terlalu kabur. Sementara itu Xiaoyan yang melihat sosok wanita ini tidak ada tanda-tanda untuk menyerah, sehingga kesabaran di dalam hatinya mulai habis.
Pil bis tersebut terlalu berharga. Jika dirawat dengan baik, maka pil tersebut bisa melangkah ke tingkat 9 yang legendaris. Xiaoyan pada saat ini dengan penuh tekad mengeluarkan api surgawi yang melonjak di dalam tubuhnya. Pada saat kemudian Xiaoyan melesat seperti layaknya sebuah naga yang mengamuk. Kakinya menginjak tanah dengan keras saat sosoknya melesat bagaikan petir ke arah sosok wanita tersebut. Telapak tangan Xiaoyan yang dilapisi dengan doki menghantam keras kepada si wanita. Namun sebelum telapak tangan mendarat di tubuhnya, sosok wanita itu tampaknya telah bersiap sebelum Xiaoyan menyerang. Sebelum ia menghindar, sebuah cahaya hijau kemudian menyala di bawah topengnya. Sesaat kemudian ruang di sekitar wanita tersebut tampak bergetar. Tak lama kemudian tampak belasan sosok hitam muncul dari celah spasial begitu saja. Mereka mengeluarkan sebuah amarah saat sosok tersebut menyerang Xiaoyan. Melihat hal tersebut, mata Xiaoyan sedikit menyipit. Saat ini Xiaoyan sudah waspada saat sosok hijau ini muncul. Tetapi kemunculan pasukan misterius ini masih membuatnya terkejut. Namun dengan tidak adanya ketakutan di hati Xiaoyan, saat sosok Xiaoyan menampilkan kelincahan yang luar binasa. Meskipun Xiaoyan harus sedikit mundur, sosok Xiaoyan dengan luar biasa menghindari setiap serangan dari sosok tersebut. Begitu Xiaoyan menstabilkan tubuhnya kembali, lantas Xiaoyan mengamati sosok-sosok yang berbaju hitam. Dua di antaranya sudah mencapai kelas Dozun, dan sisanya berada di puncak kelas Dozong. Sementara itu Xian berbicara dengan suara yang berat. Mungkinkah sosok-sosok ini adalah seseorang dari suku Nine Sirin Deep Crown Python? Tatapan Xiaoyan sekali lagi mengarah kepada sosok wanita tersebut. Dia bukan hanya sekedar ahli biasa. Wanita itu juga bisa mengendalikan ahli ini dan bahkan menggunakan celah spasial untuk membawanya ke sini. Bisa dikatakan wanita tersebut mempunyai sebuah pasukan pribadi yang saat ini mengawal di sampingnya. Yang sangat mengejutkannya lagi adalah para ahli ini mempunyai jejak kesadaran di dalam matanya, tapi tubuhnya sepenuhnya dalam kendali si wanita. Xiaoyan pun hanya mengerutkan keningnya. Sebenarnya teknik apa yang dimiliki oleh sosok wanita tersebut? Bukan sekedar mengendalikan para ahli, namun dia bisa mengendalikan tubuh ahli tersebut dengan jiwa yang tersegel. Bisa dikatakan bahwa metode ini benar-benar sangat aneh. Meskipun Xiaoyan sangat terkejut, namun keinginan Xiaoyan untuk mendapatkan pil bis ini tidak berkurang sedikit pun. Xiaoyan menatap kelompoknya sebelum berkata, agar menjaga area ini dan jangan biarkan sosok tersebut melarikan diri. Selanjutnya Xiaoyan mengeluarkan boneka wayang langit serta 10 boneka wayang bumi. Tanpa ragu-ragu boneka tersebut seketika menyerang. Dan seketika benturan dengan lawan seketika terjadi. Pada saat yang sama, Xiaoyan melesat ke arah si wanita tersebut. Namun si wanita tidak tinggal diam setelah bertukar pukulan dengan Xiaoyan beberapa kali. Si wanita menyadari bahwa doki Xiaoyan ini sangatlah aneh. Jika dia terkena serangannya secara langsung, mungkin sangat sulit baginya untuk mengatasi serangan Xiaoyan. Terlebih lagi kondisi si wanita dalam kondisi terluka. Selanjutnya secara tiba-tiba mata wanita tersebut menyala dengan hijau terang. Kilatan hijau ini selanjutnya menyelimuti tubuh Xiaoyan. Seketika wanita tersebut mengeluarkan teknik Soul Snatching. Xiaoyan pada saat bersamaan merasakan hal yang sangat aneh. Ketika jiwanya bergetar seolah-olah jiwanya akan terlepas. Xiaoyan yang terkejut kemudian menekan jiwanya dan melawan teknik misterius itu dengan api ungu coklat. Pada saat ini Xiaoyan terherman-herman teknik macam apakah ini. Sesaat kemudian Xiaoyan mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya. Pada saat ini Xiaoyan membentuk sosok ilusi yang secara tiba-tiba melayangkan pukulan keras kepada mata hijau. Energi spiritual Xiaoyan menghantam topeng tersebut hingga si wanita terlempar mundur, hingga sosoknya menghantam pilhole dengan keras. Xiaoyan pun pada saat ini mengangkat pedang beratnya di tangannya. Sesaat kemudian Xiaoyan menempatkan pedang di arah tembolok si wanita. Dengan suara dingin lantas Xiaoyan pun berkata agar si wanita cepat menyerahkan pil bis tersebut. Namun apa yang terjadi? Si wanita mengangkat wajahnya dengan tekad, lantas berkata dia tidak akan pernah melakukannya. Mendengarkan hal tersebut, Xiaoyan pun yang emosi akan memberikan tekanan lebih. Namun pada saat ini Xiaoyan melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Pada saat topeng si wanita retak dan jatuh, Xiaoyan melihat seorang wanita muda yang familiar. Yang lebih mengejutkannya lagi pada saat Xiaoyan melihat mata si wanita yang membuat dirinya mengenal seseorang di masa lalu. Sepasang mata hijau terang dengan 3 bintik hijau kecil yang berputar perlahan-lahan benar-benar mengingatkan Xiaoyan kepada seseorang. Xiaoyan menghirup udara dingin dan perasaan yang familiar semakin melonjak di hatinya. Selanjutnya sebuah nama keluar dari bibir Xiaoyan yang pada saat ini berkata, mungkinkah dia adalah King Lin?